A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskarepet episode yang ke-34. Selamat mendengarkan. Orang yang baru datang dengan wajahnya tertutup sebagian kain hitam itu dengan cepat merendahkan tubuhnya, sehingga tendangan melingkar dari Maskarepet kembali tidak mengenai sasarannya. Kemudian orang itu menggeram, lalu katanya, "Kau jangan terlalu sombong, prajurit muda. Keluarkan semua kemampuanmu." Maskarepet yang beberapa kali serangannya mampu dipatahkan oleh lawannya, ia pun menjadi marah. Kemarahan Maskarepet ternyata tidak dapat lagi dikendalikan. Gelora di dadanya terasa akan memecahkan jantungnya. Oleh kemarahannya itulah, maka Maskarepet telah mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia pun mulai merambah ke ilmu puncaknya dan menyerang lawannya dengan loncatan-loncatan panjang. Orang itu pun terkejut, namun ia pun dengan tangkasnya masih mampu mengelak. Tetapi Maskarepet yang marah itu telah memburu lawannya sambil menjulurkan tangannya mengarah kening lawannya. Ush! Ketika tangan Maskarepet hampir mengenai keningnya, maka orang itu dengan tangkasnya memukul tangan Maskarepet ke samping, sekaligus meloncat menyerang dengan kakinya. Ush! Namun Maskarepet dengan cepat menghindar. Ia berputar di atas sebelah kakinya, sementara kakinya yang satunya terayun menyambar lawannya yang tidak berhasil mengenainya. Namun tangan orang yang sebagian wajahnya tertutup kain hitam itu dengan cepat melindungi dadanya sambil melangkah surut, sehingga Maskarepet tidak sempat membunuhnya karena lawannya tiba-tiba meloncat maju. Demikianlah pertempuran pun menjadi cepat dan mendebarkan. Keduanya telah mengentakkan segala kemampuan atas kekuatan segenap tenaga cadangan yang dimilikinya. Kekuatan Maskarepet maupun kekuatan lawannya sudah bukan lagi kekuatan orang kebanyakan. Hentakan tangan keduanya bagaikan ombak yang menghantam batu karang, sementara kekuatan ayunan serangan keduanya bagaikan guguran batu dari perbukitan. Kanjeng Putri Kedaton menjadi ngeri melihat kedahsyat pertempuran tersebut, sehingga ia pun telah menjauh dari area pertempuran. Demikianlah mereka terlibat dalam benturan berjarak pendek. Bagaimanapun juga Maskarepet tidak ingin menyerahkan dirinya menjadi sasaran hentakan ilmu lawannya. Karena itu, dalam saat-saat terakhir, tangannya bergerak cepat. Namun Maskarepet ternyata tidak mampu mengatasi kecepatan gerak lawannya. Dalam keadaan yang paling sulit, orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain hitam menyerangnya sambil mengayunkan telapak tangannya mengarah pelipis. Saat itu Maskarepet masih sempat mengelak, namun serangan berikutnya telah membunuhnya tanpa dihindarinya. Sebuah ayunan tangan lawannya yang dilambari dengan tenaga cadangan telah menyambar kepala Maskarepet. Demikian kerasnya sehingga Maskarepet tidak mampu menahan keseimbangannya. Dengan kerasnya Maskarepet itu terpelanting dan jatuh di tanah. Maskarepet berguling beberapa kali. Ia masih berusaha melenting berdiri. Namun ketika ia berusaha untuk bangkit, matanya mulai berkunang-kunang. Namun karena mengingat tanggung jawabnya, Maskarepet pun menggeretakkan giginya. Sambil mengatur pernapasannya, ia pun bangkit berdiri. Sejenak kemudian ditatap lawannya dengan tajamnya. Kemudian katanya, "Kau jangan terlalu bangga dengan kemenangan kecilmu itu, Kisanak. Aku masih belum mengeluarkan ilmu simpananmu." Namun lawannya itu tertawa dengan suara yang menggetarkan. Lalu ia berkata, "Apa kau lupa, prajurit muda? Aku tadi sudah berkata kepadamu, prajurit muda, dan ku ulangi sekali lagi.
keluarkan semua kemampuanmu. Di debit alas, geram Mas Karepet. Baiklah kalau itu yang kau inginkan di sana. Dan sejenak kemudian, ia melangkah surut. Lalu kakinya direnggangkan, kedua telapak tangannya diletakkan di depan dada. Sambil menarik napas pelan, kedua telapak tangannya ditarik ke samping sampai di bawah ketiak, lalu diputar ke dalam. Sesaat kemudian, kedua telapak tangan itu menghadap ke depan serta dihentakkan ke arah lawannya. Selaras cahaya kebiru-biruan meluncur mengarah lawannya tersebut. Melihat Mas Karepet menghentakkan ilmu kepadanya, orang itu pun segera kedua telapak tangannya ia letakkan di atas pusarnya. Kemudian ia tarik ke atas dengan pelan di bawah dadanya. Dan ketika serangan itu hampir sampai ke tubuhnya, kedua telapak tangannya menyongsong cahaya kebiruan itu. Dan sebuah ledakan bagaikan guntur menggema di taman Kaupna. Seperti saat tangan lawan Mas Karepet menyongsong serangannya, dari kedua telapak tangan telah memancar sinar putih. Lawan Mas Karepet terdorong surut, sedangkan Mas Karepet terlontar dan kembali tubuhnya terbanting di tanah. Tetapi Mas Karepet masih mampu berdiri. Lalu ia pun telah menata nalar butinya dan memohon petunjuk kepada Sang Maha Pencipta. Dan kaki kanannya diangkat di bawah lutut, sedangkan tangan kirinya diletakkan di depan dada, dan tangan kanannya diangkat dengan kelima jarinya merapat lurus menghadap ke atas. Ternyata Mas Karepet telah mengeterapkan ajian lebur seketi yang merupakan ilmu puncaknya itu. Dan bagaimana dengan pertempuran yang dahsyat tersebut? Maka nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.